Sahabat DKB, adalah semata anugerah Allah kalau pada hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam cara wasiat kekal, berperungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Arnel Rosa, pendeta dari GKI Kepaduri yang mendapat tugas khusus di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat pertama sampai 7 di bawah judul Sang Nabi yang Membumi. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 3. Sebelum kita akan membacakan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca Alkitab kembali pada hari ini. Ingin belajar daripadanya. Tolong supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar, dan punya komitmen yang teguh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, saya akan bacakan bagi kita 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Sahabat DKB, dalam bahasa Inggris istilah kerendahan hati diterjemahkan dengan humility, yang berasal dari bahasa Latin humilitas, sebuah kata benda. Sedangkan dari kata sifatnya yaitu humilis bisa diterjemahkan sebagai rendah hati, humble. Tetapi juga membumi, grounded, membumi, atau dari bumi, from the earth, karena berasal dari humus, earth atau bumi. Guru-guru besar dunia menganggap kerendahan hati adalah salah satu kebajikan. Bahwa Konfusius pernah berkata, kerendahan hati adalah fondasi kukuh dari segala kebajikan. Namun, tidaklah mudah untuk memiliki kerendahan hati atau bersikap membumi, khususnya bila kita merasa sebagai orang yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan. Biasanya dengan kekuasaan itu kita seolah merasa mempunyai hak untuk bersikap seenaknya terhadap orang lain dan menyombongkan diri kita sendiri. Tetapi tidak demikianlah dengan Elisa. Elisa adalah salah satu nabi besar di Israel. Ia tetap rendah hati ketika para rekan nabinya mengalami kesulitan dan mengeluh. Ia mendengarkan mereka, bahkan ia juga menerima ajakan mereka untuk ikut bersama mereka mencari balok kayu yang akan mereka gunakan untuk membuat tempat tinggal. Elisa juga tidak tinggal diam ketika mata kapak pinjaman mereka terjatuh ke dalam air. Ia membuat mujizat dan mata kapak itu pun bisa ditemukan kembali. Tidakkah kisah Elisa ini juga mendorong kita, khususnya para pemimpin gereja, untuk juga bersikap yang sama, rendah hati, membumi? Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus mengakui bahwa terkadang karena kami merasa diri pandai, punya kuasa, punya harta yang banyak, punya gelar yang panjang, lalu menempatkan diri kami di atas orang lain, bersikap pongah, menganggap remeh orang lain, enggan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kami anggap sebagai pekerjaan keras, kasar, sepele. Hari ini Engkau menegur kami melalui sikap Elisa. Beri kami keinginan, kemauan untuk belajar dari Elisa. Meskipun ia seorang nabi besar, ia tetap bersikap rendah hati, mau bekerja bersama dengan umat yang dipercayakan kepadanya, dengan rakyat yang dipercayakan dalam kepemimpinannya. Tolong berikan kami kerendahan hati. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa kami. Lindungi bangsa kami dari segala yang jahat Tuhan, dari upaya memecah belah, entah yang datang dari orang-orang di negeri kami sendiri atau dari negara-negara lain yang tidak senang ketika Indonesia mengalami kemajuan menjadi negara yang punya kekuatan. Berikan kepada pemimpin kami, Pak Jokowi, keteguhan hati untuk terus menjaga negara kami
negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Allah, berkati juga para hamba-hamba Tuhan di berbagai tempat, di daerah-daerah secara khusus yang menyebarkan Injil Kerajaan Allah. Berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.